bahasanya saya nggak pernah yang ngerepotin kayak orang tua. Ini bahasanya ke orang tua juga dulu minjem gitu ya. Jadi karena ini dari uang bahkan ngejual sawah gitu minjem ke orang tua, jadi itu sih yang buat jadi ini ya, jadi kuat, jadi pengen serius banget, pengen kembangin banget biar keganti gitu. Alhamdulillah sih udah keganti dari kapan tahu gitu kan, alhamdulillahnya gitu. Bahkan ya bisa menambah, menjamin orang-orang lagi lah, buka lapangan pekerjaan baru lagi buat orang-orang, itu bisa bermanfaat buat orang-orang lagi. Nama saya Irfan Fauzi, saya asal dari Banjar, Jawa Barat. Usaha saya sekarang di bidang makanan, produk takoyaki dan okonomiyaki, nama brandnya Delisio Taco. Dari kampung, lulus sekolah lah ya, saya 2011 ke Jakarta di 2011 sampai 2012. Sampai 2012, saya dari Jakarta ke Cikarang. Nah, di Cikarang 2012 sampai 2014, pabrik-pabrikan juga. Nah, habis kontrak juga. Habis 2014, dapat kerjaan lagi di pabrik di Karawang dari 2014 sampai 2015. Nah, pas 2015 habis kontrak juga. Nah, dari 2015, saya diajak iseng awalnya temen buat sales kan. Tapi setelah dijalanin jadi sales betah juga lumayan gitu. Dari sales itu dari 2015 sampai 2018. Delisio Taco ini kita ada di Bekasi ya. Awal mulanya memang ada di Bekasi, cuma untuk sekarang kita ada juga di beberapa daerah Jadetabek lah istilahnya, sama di ke arah Priangan Timur, Tasik juga udah buka di sana. Nah, dari 2016 itu saya mutusin buat nikah tuh, nikah. Nah, setelah nikah ini saya sama istri, kebetulan istri suka jajan orangnya kan. Pengen ada keinginan pengen punya usaha sampingan gitu di samping saya kerja itu. Kebetulan dia suka makan takoyaki. Akhirnya ada ide pengen buka takoyaki gitu, dan kebetulan di tempat istri jajan waktu itu si takoyakinya beda dari yang lain lah, rada enak gitu, rada niat gitu kan, karena dari segi isiannya atau segala macamnya rada mirip sama di mall ya gitu kan. Biasanya kan di pinggir jalan tuh ya cuma ala kadarnya gitu kan. Nah, awalnya suka jajan, terus kita tertarik nih pengen franchise awalnya tuh, pengen franchise ke situ. Nah, akhirnya sempat jalan tuh beberapa bulan lah. Nah, pas jalan beberapa bulan, si teman kita ini akhirnya dia itu mau pindah buka tempat buka jenis makanan lain kan. Nah, di samping itu dia terlilit hutang juga, terlilit hutang karena kayak arisan semacamnya gitu. Jadi akhirnya dia nawarin biar kita yang lanjutin gitu, kita yang lanjutin usaha itu. Nah, akhirnya kita kan butuh modal kan, butuh modal. Kebetulan waktu itu memang kita baru nikah juga kan, belum ada uang. Akhirnya nyari modal itu sampai pinjem ke orang tua. Nah, kebetulan orang tua juga bukan orang yang ada gitu. Akhirnya ya itu sampai ngejual sawah. Ngejual sawah. Jadi kita butuh modal itu puluhan juta kan ya buat mulai usaha itu, sama biar tempatnya tetap di situlah awalnya. Setelah dibeli itu kita ganti nama, terus kita riset nih dari mulai apanya yang kurang cocok, kira-kira kurang cocok di lidah, terus kita mulai riset-riset kayak sausnya lah, bumbunya lah, apanya gitu. Karena memang dari awal juga itu udah lumayan ya si takoyaki itu, tapi kita di ini lagi kualitasnya kita upgrade lagi gitu. Jadi benar-benar kita pengen buka takoyaki yang di street, di pinggir jalan, tapi kualitasnya sama kayak yang dijual di mall-mall atau di tempat-tempat besar gitu. Kenapa pilih takoyaki? Karena setelah dipikir-pikir,
Ini bukan ini ya, kayak bukan jajanan yang musiman juga, yang masih bisa bertahan, karena kalau kita niat kita buka takoyaki itu dengan kualitas bagus di street, insya Allah sih waktu itu yakin bertahan. Ditambah dari segi bahan-bahan juga kayak frozen foodan semua, jadi kayak kita jualan itu nggak banyak kebuangnya gitu kalau misalkan nggak habis atau apa. Makanya akhirnya mutusin buat pengen jualan takoyaki itu dari situ sih. Setelah kita pikir-pikir, di samping waktu itu banyak kayak makan makanan hits tapi yang musiman gitu ya. Nah, kita kepikirnya takoyaki itu kayaknya bertahan gitu, bagus gitu ke depannya kalau kita buka yang memang nggak umum kayak di jalanan gitu, kayak yang ya misalkan konsepnya kayak di mall lah gitu, kualitasnya premium gitu kan, atau sama kayak di mall gitu minimal. Dengan harga terjangkau, nggak kayak di mall. Kalau di mall sih mahal sih, lebih mahal dari itu, bahkan bisa 2 kali lipat. Tapi kita bisa ngasih dengan harga yang terjangkau, si isiannya juga bervariasi, ditambah yang paling penting kayaknya dari takoyaki itu kan guritanya. Jadi kita pakai bener-bener pakai gurita yang kualitasnya wahid lah gitu, kualitasnya premium. Jadi ya gitu yang sampai sekarang bisa berjalan itu, bisa bertahan itu karena dari kualitas isian kita sama si takoyakinya gitu kan. Kita menjual bukan hanya takoyaki ya, jadi menunya itu ada takoyaki sama okonomiyaki. Nah ini okonomiyaki juga agak jarang juga ya di street-street gitu kan, biasanya takoyaki doang gitu. Nah kita jual 2 produk itu, terus menu-menunya ada gurita, ada cikwa itu olahan ikan, ada crab stick bisa dibilang olahan kepiting lah ya. Terus ada sosis dan ada smoke beef atau daging asap. Ya seperti itu. Jadi kita jualnya per ini juga per paket, nggak persatuan gitu. Jadi kita ada jual isi 5 sama isi 10 gitu. Nah terus okonomiyakinya, eh, kalau okonomiyaki kan semacam kayak martabak gitulah ya, banyak yang ngomong kayak gitu, semacam martabak. Jadi kita kasih 2 kategori nih dari 5 menu yang tadi. Ada kategori seafood sama non seafood. Kalau yang seafood itu isinya kayak gurita, cikwa atau crab stick. Nah kalau yang nggak suka seafood, jadi kita ada sediain variasi non seafood itu isinya smoke beef sama sosis. Yang paling digemari itu kalau takoyaki yang jelas karena takoyaki gitu, jadi gurita sih. Yang udah pada, apalagi yang udah pada tahu ya, gurita di kita juga karena kualitasnya bagus, jadi yang best sellernya istilahnya yang gurita. Mungkin yang kedua habis gurita ya yang mix lah, yang campur. Kalau dari okonomiyaki juga yang apa best sellernya itu yang seafood, yang pokoknya yang ada guritanya gitu. Orang-orang lebih tertarik ke yaitu isi gurita. Kalau takoyaki isi gurita, kalau okonomiyaki yang seafood. Kita jual yang takoyaki isi 5 itu 13.000 sampai 15.000. Kalau untuk isi 10-nya 23 sampai 25. Nah, kalau untuk yang okonomiyakinya kita ada 2 ini juga, 2 varian juga, yang okonomiyaki mini sama yang ini ya. Sekarang baru mau ngeluarin nih kita okonomiyaki mini. Kalau yang okonomiyaki mini 17.000, kalau yang okonomiyaki yang biasa yang jumbonya itu 28.000. Kalau riset sih ya otomatis kalau kita pengen kualitas sama kayak di tempat-tempat gede, kita ke mall-mall dulu gitu ya, kayak jajan-jajan gitu kan. Kebetulan punya kenalan chef juga gitu, punya kenalan chef, jadi dikasih masukan. Awalnya sih kayak kurang Japanese atau kurang apa gitu rasanya tuh ya, kurang. Jadi kita sharing sama
temen yang chef ini tuh dikasih masukan kayak ditambahin bumbu-bumbu dari segi, kan si takoyaki itu kan ada bumbu hitamnya gitu ya. Nah kita dikasih tahu tuh jadi kayak bahan-bahannya apa aja yang biar si takoyaki ini tuh lebih Japanese gitu, lebih premium juga gitu. Outlet sekarang itu kurang lebih ada 20-an loh outlet. 20-an. Cuma kan kita juga memang dari awal ingin maju ya. Awalnya itu historinya itu pas saya mulai pegang bisnis takoyaki ini kan saya masih kerja tuh. Nah, ketika bisnis ini kita mulai seriusin, teman-teman kerja kita di tempat sales itu akhirnya tertarik juga. Jadi mereka itu pengen ikut usaha kita. Akhirnya kita emang niat pengen ngembangin ya, kita buka franchise gitu kan. Buka franchise. Jadi member franchise kita itu pertama teman-teman kerja dulu kayak gitu. Jadi mereka juga sama buka kayak kita. Jadi kita pengen kita ada di berbagai daerah tapi nggak terlalu repot, makanya kita ngadain franchise gitu. Jadi cabang yang 20 ini kebanyakan memang franchise yang dipegang teman sama saudara. Yang kita pegang itu baru ada 3 yang pegang pribadi ya, baru ada 3. Rencananya sih sekarang mau buka yang baru lagi gitu, buka nambah tempat lagi, cuma belum dapat tempatnya aja. Kalau dari outlet sih beda-beda ya, tergantung tempat, tergantung kayak si trafficnya itu beda-beda. Nah, kalau dirata-ratain, misalkan dari satu cabang itu di tempat saya bisa 2-3 juta dari satu outlet. Cuma itu terhitungnya itu yang lumayannya ya. Kalau outlet yang lain di kisaran 1 juta lah seharinya. Kita buka dari jam ini tergantung tempat juga sih. Ada yang buka dari jam 3, ada juga yang buka dari jam 4 gitu. Tapi memang si jenis makanan kita ini kita bukanya itu memang dari sore ke malam gitu. Kalau bisa bertahan sampai sekarang, saya rasa sih karena kita menjaga kualitas gitu. Ya memang sesuai moto kita dari awal gitu, kita pengen takoyaki yang di pinggir jalan tapi kualitas sama kayak di mall-mall gitu. Nah jadi menurut saya bisa bertahan sampai sekarang karena kita bisa menjaga kualitas itu, dari mulai kondimen-kondimen si takoyakinya juga gitu, packagingnya juga kita yang inilah hampir sama kayak mall gitu kan. 2020 itu kayaknya tahun paling titik terendah seumur hidup lah ya. Tahun paling menyedihkan gitu kan. Nah, udah COVID, terus kita kebanjiran besar gitu. Makanya setelah kita kebanjiran, terus COVID kan otomatis nggak boleh jualan ya. Pernah kita kayak maksa jualan juga sampai dibubarin Satpol PP lah gitu kan, sampai dikasih peringatan kayak gitu. Sampai akhirnya karena nggak bisa jalan, ya udah kita jual-jual kayak mobil sampai dijual gitu kan. Ya gitulah yang bisa dijual kayak piaraan dulu sampai dijual-jual gitu buat bertahan gitu. Karena kita juga dari usaha ini kan ada karyawan juga gitu kan, terus ada orang-orang yang berperan di sini yang harus tetap jalan gitu. Jadi usaha ini alhamdulillah jadi banyak orang yang yang bisa hidup dari usaha ini gitu. Makanya bertahannya ya kayak gitu, dari pas COVID itu istilahnya ya titik terendah saya gitu, sampai saya jual-jual yang hasil usaha yang udah dikumpulin itu sampai kejual lagi lah buat bertahan gitu kan. Rencana ke depan udah pasti pengen terus berkembang ya, pengen buka lagi di setiap kota kalau bisa gitu kan. Kita jadi namanya ya masih bisa dibilang masih merintis lah ya, tapi walaupun sampai sekarang udah 5 tahunan bertahan juga, saya ngitungnya masih merintis karena biar saya belajar terus gitu. Jadi setiap waktunya pasti ada improvement gitu kan, biar lebih baik lagi gimana. Makanya ya sekarang ya pengen
pengen buka di beberapa kota lagi. Terus saya juga pengen ada ide saya yang kayak kita bikin di food truck gitu, biar bisa di mana-mana gitu kan. Jadi kita ngejemput misalkan ada event kemana atau Car Free Day kemana, jadi kita udah ya adalah gitu ide-ide ke situ gitu biar tambah maju. Jadi awalnya memang pengen ini serius itu karena saya punya tanggung jawab ke orang tua gitu, karena bukan pakai duit pribadi gitu, tapi alhamdulillah lah Allah kasih jalan, jadinya lancar, dikasih kelancaran sampai sekarang gitu.